Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hancurnya keluarga, retaknya keluarga, turunnya iman dalam keluarga, akhlak yang semakin menurun, moral yang mengalami degradasi dalam keluarga, itu adalah salah satu efek dari kemajuan teknologi informasi yang kita alami pada saat ini. Karena itu kita seorang muslim wajib menjaga keluarga kita, menjaga iman keluarga, menjaga ibadah keluarga, menjaga akhlak anggota keluarga kita di era 4.0 atau di era teknologi informasi yang begitu dahsyat, global dan mendunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada empat metode cara membentengi keluarga kita dari efek negatif di era global ini, untuk menjaga iman, menjaga ibadah, dan menjaga akhlak. Yang pertama, saudaraku, adalah menjadikan rumah kita itu masjid. Apa maknanya? Maknanya adalah menghidupkan nilai-nilai ibadah di dalam keluarga kita. Ibadah-ibadah yang sangat strategis untuk kita lakukan di dalam rumah, dalam anggota keluarga kita adalah yang pertama, menghidupkan sholat sunnah di dalam rumah, di dalam keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum." Salat seseorang di rumahnya adalah cahaya, maka hiasilah rumah kalian dengannya. Sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beri cahaya rumah kita dengan salat-salat sunnah di dalamnya. Yang kedua, ibadah strategis yang kedua di dalam keluarga dan rumah adalah menghidupkan tadarus Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, innas syaitana yanfiru minal bait allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kau jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan dibacakan Al-Quran di rumah, dengan dihidupkan tadarus dalam keluarga, akan banyak nilai yang kita akan dapatkan. Di antaranya yang pertama, liyattasi'u ala ahlihi, menjadi lapang bagi penghuninya rumah itu. Suami istri hidup dengan harmonis, anak betah di rumah, damai, nyaman di dalam rumah, di dalam keluarga. Wa tahduruhul malaikah, yang kedua, dihadiri rumah itu oleh malaikat-malaikat Allah, malaikat dari cahaya, nur, sehingga energi yang ditimbulkan dalam rumah itu adalah energi kebaikan, energi positif yang menggerakkan akal, menggerakkan hati, menggerakkan badan keluarga kita untuk berbuat baik, berbuat maslahah. Yang ketiga, tahjuruh syayatin, dijauhi oleh setan-setan. Setan dari api, panas, energinya negatif. Setan selalu mengajak kepada kemaksiatan, dosa, dan keburukan. Insya Allah rumah yang dibacakan Quran,
ditadaruskan Quran, maka setan tidak akan memberikan efek, memberikan energi yang negatif dalam rumah dan anggota keluarga. Yang keempat, wa yaksuru khairuhu, banyak mengandung kebaikan rumahnya, membawa berkah. Rezekinya diluaskan Allah dengan rezeki yang banyak, terhindar dari bencana, selamat dari mara bahaya dan malapetaka. Saudaraku kaum muslimin, karena itu hidupkan Quran dalam keluarga kita, hidupkan Quran dalam rumah kita. Ibadah yang ketiga adalah zikir. Kita hidupkan zikir di dalam keluarga, karena zikir itu sangat penting untuk kita baca bersama keluarga di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul baiti alladhi yuzkarullah fihi walladhi la yuzkarullah fihi kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, tidak ada zikir di dalamnya, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan yang mati. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena itu buatlah jadwal dengan anggota keluarga kita untuk tadarus, membaca Quran bersama, untuk zikir bersama. Istiqamah lakukan, insya Allah akan membawa kekuatan iman dalam keluarga, akan membawa prestasi ibadah, dan akan membentuk akhlak yang mulia dalam anggota keluarga kita. Hamba Allah yang beriman, yang kedua yang kita lakukan dalam keluarga adalah kita jadikan rumah kita adalah benteng. Maksudnya, rumah adalah filter menyaring akhlak-akhlak tercela, budaya-budaya yang tidak baik yang masuk melalui media ke dalam anggota keluarga dan rumah kita. Kita harus bentengi anggota keluarga dari paham komunis, liberalis, teroris, LGBT dan segala kemaksiatan yang ada. Kita bentengi keluarga kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya kita membentengi dari pengaruh-pengaruh media ini? Maka yang pertama adalah disiplin waktu dalam menggunakan media. Disiplin waktu ditegakkan di dalam keluarga. Kapan saat ibadah? Kapan waktu belajar? Kapan waktu bermain? Dan kapan waktu mengakses media? Saudaraku yang beriman, yang kedua, dampingi ketika bermain dan saat mengakses media. Arahkan pada konten-konten kebaikan yang membawa manfaat, menambah ilmu, menambah iman, dan menambah wawasan. Yang ketiga, ajak ngobrol tentang apa yang ditonton. Ajak ngobrol tentang apa yang disaksikan, dilihat, didengar di media yang telah dibuka. Obrolkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya untuk diikuti, untuk diamalkan. Dan obrolkan nilai-nilai yang negatif untuk ditinggalkan. Obrolkan nilai-nilai yang buruk jika disaksikan di media itu ada yang buruk. Buruk bagi iman, buruk bagi ibadah, dan buruk bagi akhlak kita. Arahkan kepada yang positif, tinggalkan kepada yang negatif, tinggalkan kepada keburukan itu. Saudaraku yang keempat, ajarkan, contohkan membuat konten-konten positif di media. Gerakkan anak-anak kita, anggota keluarga kita bisa membuat konten-konten positif dalam YouTube-nya, dalam Instagram-nya, dalam Facebook-nya, dalam WA statusnya, untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Islam, sehingga bukan hanya penikmat media tetapi juga memberikan
kontribusi dakwah melalui media teknologi ini yang bisa kita gunakan dan dilakukan oleh anggota keluarga kita. Yang kelima, tidak menunjukkan kecanduan berlebihan, maniak dalam menggunakan media sosial. Ya, kita gunakan media sosial pada saat kita membutuhkan. Ketika tidak, letakkan itu HP, letakkan itu kegiatan untuk mengakses media. Ketika kita butuhkan, kita lakukan. Sehingga kita contohkan kepada anak-anak kita, kita tidak terlalu maniak, tidak terlalu candu, tidak terlalu tergantung kepada media. Saudaraku, itulah langkah-langkah untuk membentengi anak-anak kita dari efek negatif media sosial. Yang ketiga, hamba Allah yang beriman, jadikanlah rumah kita itu adalah madrasah. Artinya apa? Di situ terjadi transfer, terjadi pembentukan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Kita harus mewariskan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Belajar IPA, belajar matematika, belajar bahasa Inggris di sekolah, tapi belajar iman, belajar akhlak dan implementasinya adalah di rumah. Ayahnya adalah ustadz yang terbaik, ibunya adalah ustazah yang terbaik. Jangan sampai kita mempunyai anak yang tidak bisa mengaji dengan fasih, dengan benar, tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak hafal bacaan-bacaan sholat, fikih-fikih dasar, tauhid-tauhid, ilmu tauhid, akidah yang ada. Anak itu ajarkan nilai-nilai Islam itu. Siapa ustadznya? Ayah dan ibunya. Karena itu fungsikan rumah sebagai madrasah, fungsikan rumah sebagai sekolah iman, akhlak dan ibadah anak-anak kita. Saudaraku yang beriman, tentu saja untuk bisa menjalankan ini kita sebagai orang tua senang, ya, gemar menuntut ilmu, gemar ke majelis taklim, agar kita bisa menyampaikan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Adalah di rumah kita buku tentang fikih ibadah, ada fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih zakat, ada buku akidah. Sehingga seolah-olah rumah kita itu menjadi tempat belajar anak-anak kita. Jadikan rumah kita madrasah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jadikanlah rumah kita itu adalah rumah sakit. Apa maksudnya? Kita akan membentuk di dalam rumah itu anak-anak yang sehat jasmani dan sehat rohani. Itulah Rasulullah mengajarkan sibah, berenang, rimayah, memanah, olahraga, olah fisik, apa saja yang mampu menyehatkan tubuh, jasad anak-anak kita. Dan jangan lupa, kita juga harus menjaga kesehatan psikis, mental, rohani anak-anak kita, dengan cara tidak memberikan kepada mereka makanan-makanan yang haram, baik haram zatnya dan haram cara memperolehnya. Rasul SAW bersabda, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru awla bih." Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan, dari makanan yang tidak halal, yang haram, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jangan kita berikan makan anak kita dari pungli, dari korupsi, dari suap menyuap, dari mengurangi timbangan, dari manipulasi, dari mar'ab, dan dari segala cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh Allah. Sehingga anak-anak kita tidak memiliki energi negatif untuk selalu berbuat kepada kemaksiatan, tapi memiliki energi positif untuk selalu berbuat kepada kebaikan. Jika kita makan makanan yang haram, maka otak, hati, pikiran, seluruh tubuh kita bergerak untuk arah yang haram. Disuruh sholat dia malas, disuruh ngaji dia enggan, disuruh puasa dia tidak bergeming. Tapi untuk kemaksiatan tanpa disuruh pun dia mengerjakannya. Kenapa? Karena tubuhnya penuh dengan makanan yang haram. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah dengan 4 metode ini, jadikan rumah kita sebagai masjid,
Jadikan rumah kita sebagai benteng, jadikan rumah kita sebagai madrasah, dan jadikan rumah kita sebagai rumah sakit. Maka keluarga kita insya Allah akan terjaga imannya, terjaga ibadahnya, dan terjaga akhlak moralitasnya, karakternya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.